terus pengalaman kerja, itu nanti silahkan aja diupload. Tapi sesungguhnya itu adalah tidak wajib, tapi boleh diupload, terserah pendaftar. Ya, misalkan nih yang melamar manufaktur, karena dia mungkin pernah bekerja di Indonesia di manufaktur misalkan 2 tahun, dia punya surat pengalaman kerja, silahkan boleh diupload. Ya, tapi tidak wajib. Artinya bagi yang tidak memiliki juga nggak wajib. Jadi silahkan saja. Oke. Kemudian ada yang bertanya kalau tidak ada pemulangan lamaran, mungkin maksudnya tidak ada pesan dari tim di Siskonya ya. Verifikator, ya. Berarti itu lamaran nggak perlu dikirim ulang ya, Bu ya? Iya, itu artinya Anda sudah sesuai, sudah memenuhi syarat, ya. Jadi tidak ada pesan ke akun Anda, itu artinya Anda sudah aman. Selanjutnya kami akan kirim data Anda ke HRDK. Oke, baik. Oke, masih ada pertanyaan lagi yang belum terjawab mungkin ya? Oke. Nah, itu jadwal ujiannya Ya. jangan mepet Lebaran, Bu, susah nyari tiketnya. Ya, benar. Tapi kembali lagi para pendaftar ya, bahwa untuk pengaturan ujian itu seluruhnya dari HRDK. Ya, jadi tidak bisa based on pendaftar. Ya, kita tinggal pilih mau ikut atau tidak. Kalau memang tidak sanggup mengikuti aturan-aturan yang dibuat, maka tentu Anda lebih baik mundur. Seperti itu. Karena itu nggak bisa kita perintah-perintah. Ya saya maunya ujiannya nanti bulan 10, saya maunya ujiannya nanti bulan 7 aja. Nah itu tidak bisa ya. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh HRDK dalam hal ini adalah untuk ujian. Ya, bahkan untuk pendaftaran pun ini juga adalah semuanya harus disetujui oleh HRDK. Pendaftarannya kapan, verifikasi dokumen kapan, terus data yang kita kirim ke HRDK kapan, tidak bisa sesuka-suka kita, ya. Karena di Korea sendiri pun kebutuhan tenaga kerjanya, tenaga kerja asingnya yaitu E9 itu sudah ada jadwal-jadwalnya, ya. Bulan ini dia butuh berapa, bulan ini butuh berapa, dan ini kan semuanya berproses. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Siti Sri yang tadi dari tadi sudah bertanya, di bukti pendaftaran saya tertulis saya tidak perlu melakukan verdok lagi. Mungkin maksudnya bukan verdok kali ya, Bu ya? Perekaman sidik jari, betul. Jadi karena saya sudah melakukan perekaman, bagaimana cara mencetak kartu ujiannya? Jadi ya Mbak Siti Sri, kalau memang di bukti pendaftaran tidak, apa tadi coba dibiruin, berhenti dulu. Dibiruin dulu sayang. Itu. Siti Sri, di bukti pendaftaran saya tertulis tidak perlu melakukan verdok lagi. Nah, itu artinya pasti Anda di tahun 2022 atau 2023 melamar G2G Korea dan waktu itu Anda sudah diambil Finger. Nah, berarti Anda tidak perlu datang ke BP3MI atau ke P4 ya, mudah-mudahan sudah paham. Artinya Anda tidak wajib datang dan tidak perlu. Nah, kemudian untuk nanti mencetak kartu ujian itu nanti ya, setelah nanti ada pengumuman jadwal untuk ikut ujian, ya maka nanti dilihat di akun Anda, itu secara otomatis nanti akan muncul, ya secara otomatis akan muncul di situ nanti untuk cetak kartu ujian. Tapi setelah Anda sudah lulus verifikasi dokumen dulu, maka itu diikuti, dimonitor akun Anda. Nanti kalau Anda sudah lulus verifikasi dokumen di pihak Koreanya, maka itu nanti di situ sudah ada muncul cetak kartu ujian. Itu artinya Anda dijadwalkan untuk ujian. Dan pada saat Anda dijadwalkan untuk datang ujian, maka nanti cetak dengan tinta berwarna, bawalah salah satunya adalah kartu ujian. Mudah-mudahan udah clear ya. Oke. Ada lagi kah mungkin yang kira-kira pertanyaan yang belum kita jawab? Oke, kira-kira mau berapa pertanyaan lagi teman-teman? Oke. Ini nih. Ya. Bu, untuk verifikasi dokumen apakah harus ada transkrip nilai? Tidak ada ya, tolong ya Sobat Migran, para pendaftar dipahami. Makanya saya pesan banget nih, baca pengumuman itu, baca, simak, dan dipahami. Jangan percaya kata orang lain. Ya, karena orang lain itu bukan orang BP2MI. Dia juga nggak paham, tapi kok Anda percaya dia? Kalau apa yang dikatakan Bu Lina, Anda percaya.
Tapi kalau orang lain, tetangga Anda, yang punya LPK, yang ngajar di LPK, itu dia nggak paham. Mohon maaf ya, dia juga nggak paham. Yang paham itu sebenarnya adalah BP2MI, karena BP2MI yang mengatur proses ini, rencana-rencana setiap tahapan. Jadi Anda lebih pintar daripada orang yang mengajari Anda itu. Jadi jangan percaya dia, kembali Anda baca. Bisa ngeprint, ya download, dibaca. Di rumahnya dibaca sendiri. Jangan percaya orang lain, jangan percaya orang lain. Nanti Anda diarahkan malah menjadi korban. Jadi jangan percaya, Anda bisa baca tulis kan? Nah baca, apa ini maksudnya? Dipahami. Sekali lagi ya, jadi saya juga kadang-kadang agak sedikit sedih ya, saya sudah dengan Mbak Karissa nih hadir terus, tapi Anda selalu mendengarkan kata orang. Ya, jadi untuk verifikasi dokumen sekarang, itu kan yang diupload kemarin hanya KTP, kemudian apalagi paspor bila sudah punya paspor, kemudian rekening buku tabungan, kemudian pas foto. Jadi dokumen ini yang kami periksa. Dokumen yang diupload kemarin, itulah yang dilakukan oleh petugas BP2MI. Anda itu tidak perlu datang, dan memang nggak boleh datang. Anda tunggu aja di akunnya. Nanti kami melihat di situ. Apa yang kami lihat? Misalnya nama Anda itu adalah Wahyuni. Ya. Kemudian Anda ketik, kan ada ya, kemarin itu mengetik nama, tempat, tanggal lahir. Nah, kemudian Anda itu menulisnya hanya Wahyun. I-nya nggak ada. Sehingga nanti petugas BP2MI menambahkan di situ I-nya. Oh, ini kok KTP-nya Wahyuni, tapi kok seng pendaftar itu hanya menuliskan di sini namanya Wahyun, I-nya kurang. Nah, itu dibetulin sekaligus, langsung dibetulin. Ya, tetapi kalau Anda mengupload buku tabungannya itu adalah BRI, ini pasti akan dikembalikan. Ya, pasti nanti verifikator bilang silahkan ganti rekening tabungan Anda ke rekening Bank BNI. Lalu dikirim, diupload kembali. Nah, jadi nggak ada transkrip nilai, ijazah ini tidak ada dalam hal verifikasi dokumen sekarang. Nggak ada itu. Nah, itu nanti kalau Anda sudah lulus, sudah dapat sertifikat Korea. Sekarang belum. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah? Dari tadi juga ada yang bertanya nih. Itu lagi ujian gelombang 1 dimulai tanggal 25 Maret. Kata siapa? Jangan percaya orang lain. Lihat nanti selalu jadwal ujian itu di website BP2MI. Jangan-jangan nanti ini teman-teman ujian tanggal 25 supaya kamu bisa yang tanggal 25 bayar. Nah, jangan-jangan ada oknum yang jahat juga. Bayar saya, nanti saya atur kamu tanggal 25. Itu bohong, jangan mau. Jangan pernah Anda itu bisa menjadi korban. Semuanya itu lihat di website BP2MI. Jangan percaya orang lain. Coba, siapa yang ngasih tahu ujian gelombang 1 dimulai tanggal 25 Maret? BP2MI aja nggak tahu, karena belum dapat dari Korea, bisa-bisanya dia. Terus dia nanti tambahkan lagi, supaya kamu bisa gelombang pertama, bayar saya 5 juta. Mampuslah Anda itu, ya. Jangan percaya orang lain, ya. Selalu lihat di website kami. Betul. Oke, ada yang bertanya juga kalau dulu ada masalah waktu biometrik, bagaimana Ibu? Maksudnya masalah itu apa ya? Anda itu yang penting patokannya ini ya, Anda itu pokoknya kalau disuruh untuk perekaman, Anda datang. Nanti biar masalah itu di sana nanti aja, itu nanti BP3 yang akan mengarahkan, ya. Karena memang dulu mungkin Anda, tapi sekarang dengan alat kita yang sekarang beda. Nggak usah khawatir ya. Pokoknya nanti Anda datang itu 5 jari ini kan bisa digunakan. Mungkin jempolnya nggak bisa, telunjuknya, atau pokoknya di antara 5 ini bisa. Ya, jangan khawatir kalau soal itu. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Dita Priscilia. Mana tuh tadi? Oke, kalau punya sertifikat keahlian dari BNSP, apakah bisa menambah poin, Bu, untuk manufaktur? Ya, jadi kembali lagi bahwa ini kan nanti tergantung oleh pihak Sajang. Ya, Sajang itu adalah perusahaan yang mempergunakan Anda. Jadi enggak BP2MI yang menentukan. Kalau Anda merasa itu perlu untuk diupload, dimasukkan sebagai referensi, silahkan. Ya, tapi kalau itu nambah nilai ya kita nggak tahu. Karena BP2MI pun nggak pernah ketemu dengan Sajang di Korea.
ya nggak pernah ketemu, eh, terus dia kalau ini ada nilai segini nih nggak ada, itu bohong, ya. Tapi kalau itu merasa Anda ini mungkin bisa menambah eh, kompetensi saya, dianggap sajang, ya silahkan. Nah, cara berpikirnya begitu. Jadi jangan gara-gara sertifikat Anda nanti dibohongin lagi. Kalau pakai sertifikat begini, Anda akan diterima sajang. Itu tidak ada. Terus Anda bayar lagi sertifikat itu. Nah, karena setiap satu dokumen, kadang-kadang pendaftar Korea ini lebih percaya pihak lain daripada BP2MI. Padahal itu adalah semua modus. Dengan satu informasi Anda diminta uang. Dengan satu dokumen yang dibohong-bohongi ke Anda diminta lagi uang. Coba. Betul tuh kata Mbak Mida. Iya nih, banyak oknum jahil. Nah, jadi Anda jangan mau jadi korban, ya. Kan sering kita kasih tahu hati-hati, Ya, ya. betul. Jangan mau dong, jangan bilang banyak oknum tapi Anda mau juga. Kata BP2MI itu nggak benar, Anda nggak percaya. Tapi malah yang lain Anda percaya, ya kan? Iya. Betul. Kalau misalnya masih bingung, bisa nonton kita lagi kok. Nonton aku dan Ibu Ulina di YouTube-nya BP2MI. Semua pertanyaan teman-teman kita kupas habis. Betul. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir kali ya Bu ya. Monggo silakan, ada yang ingin ditanya, ada yang dijawab kah? Chip KTP tidak Ini bisa apa nih? Pas perekaman kalau lupa, sebentar ditahan dulu. Pas perekaman kalau lupa sidik jari gimana Bu? Soalnya dulu pernah ikut ujian tapi lupa sidik jari. Jadi kalau sidik jari itu Mas, itu kan ketika Anda sudah rekam, itu sudah terekam di sistem begitu ya. Jadi cara sidik jari nanti diajari. Kalau misalkan Mas maksudnya lupa cara sidik jarinya, nanti ada petugas kita di sana. Bagaimana meletakkan jarinya nanti diajari kok. Ya, jangan khawatir karena di sana dilayani langsung oleh petugas BP2MI. Tidak mesin aja gitu Anda sendiri, tidak. Ada petugas kita yang melayani Anda, ya. Ya, betul. Jangan khawatir, Sobat Migran semuanya. Nanti akan dibimbing oleh rekan-rekan kita dari BP3MI setempat. Oke, ada lagi kah? Kira-kira pertanyaan terakhir nih Bu, ada yang ingin dijawab kah? Servis 2 tanpa sertifikasi bisa nggak Bu? Bisa, kan di pengumuman makanya baca, ya. Coba baca lagi ya, Sobat Migran. Para pendaftar, apa sih syaratnya untuk melamar 3 sektor itu? Ya, bisa tanpa sertifikat kompetensi ya maksudnya ya, itu bisa. Iya, oke. Baik Bu, mungkin kalau untuk pertanyaan dari kolom komentar, mungkin kita sudahi dulu. Iya, apakah ada Ya. tambahan kuota untuk Oh, manufaktur? Nah, itu Ya. tidak urusan para pendaftar ya. Itu nanti soal tambahan, soal apa, ini nanti Anda capek mikir gitu ya. Dan itu nggak bisa dikerjakan di Anda, termasuk BP2MI juga kami meminta supaya ditambah ya. Tapi kan keputusannya juga kita akan menunggu ya. Tapi sejauh ini kita belum dapat kabar. Mudah-mudahan dengan banyaknya pendaftar tahun ini ya kita akan diberikan tambahan. Ya. Oke. Tadi ada juga ada komen dari Mbak Maria. Sudah jelas Bu, sudah jelas dan mendetail. Berikan tepuk tangan dulu ke Bu Ulina dong, teman-teman. Yang di kolom komentar boleh juga loh tepuk tangan buat Bu Ulina. Terima kasih banyak. Ini tempat perekaman sidik